Oke, jadi untuk nomor satu ini terdapat sebuah loop yang berbentuk persegi panjang PQRS dengan panjang A itu 4 cm dan lebarnya B itu 1 cm, bergerak, yaitu bergerak ini ke atas ini arahnya dengan kecepatan 3 mm per second seperti pada gambar. Dan jika kawat sangat panjang ini dialiri arus I sama dengan 2 ampere dan jaraknya C sama dengan 1 cm terhadap RS, maka ditanya flux magnet dan besar dan arah arus induksi pada loop persegi panjang. Oke, sebentar, saya izin stop share. Nah, jadi kan bisa kita tuliskan ya. Bisa kita tuliskan A-nya itu adalah 4 cm atau 0,04 meter. Kemudian B-nya itu adalah 1 cm atau 0,01 meter. Dan C-nya itu adalah ya sama 1 cm 0,01 meter. Kemudian dari gambar ini kan kita tahu ya bahwa arahnya itu ke atas ini dan kemudian arusnya itu kan ke sini. Ini kan arusnya ke sini, berarti untuk medannya itu dia berarti keluar bidang sini. Ini ya berarti. Oh, ini masuk ya, maaf. Kan menggunakan tangan kan berarti masuk ya yang di atas itu. Berarti simbolnya X ya. Kalau masuk itu X, kalau keluar itu titik. Untuk simbol itu biasanya bisa dilihat dengan panah ya. Panah yang seperti ini, belakangnya ada seperti ininya itu. Kalau ini kan anggap aja ke sini. Terus kalau titik itu masuk gitu aja. Kemudian untuk mencari flux kita bisa gunakan persamaan seperti ini. D flux sama dengan BDA. Nah, dengan DA itu sama dengan DA-nya itu adalah B kali A. Dimana jika hanya saat persegi dalam keadaan tidak bergerak, sehingga kita bisa tuliskan ini kan. Misal ini kita ambil partisi di sini. Berarti kan ini misal kita anggap DY begitu. Berarti fluxnya itu menjadi D flux sama dengan BA DY kan. BA DY. Kemudian untuk menghilangkan operator D-nya kita integralkan kedua luas, berarti integral BA DY. Dengan B-nya kita tahu kan, B itu adalah mu 0 I per 2 PR. Mu 0 I per 2 PR. Selanjutnya kita substitusikan nilai B-nya. Berarti fluxnya itu sama dengan integral mu 0 I per 2 PR dikalikan dengan ADY. Selanjutnya kita dapat tuliskan ya. R-nya itu kan Y. Y itu di sini sumber. R itu adalah Y. Berarti ini dengan misal R sama dengan Y begini. Nah, kemudian kita bisa anggap konstan semua yang gak ada R atau Y-nya ini. Berarti kan ini saya tulis lagi saja. Integral mu 0 I per 2 PY ADY. Kemudian ini kan bisa kita keluarkan ya. Mu 0 I A per 2 Pi. Kemudian ini integral 1 per Y
dy. Ini batasnya berarti sini dari C ini. Sebentar, kursor saya mana? Oh ini. Ini kan dari C sini. Kemudian yang di sini kan berarti C plus B kan. Berarti batasnya itu C plus B, dari C sampai C plus B. Ini C plus B. Nah, kita tahu bahwa integral seper Y dy itu kan ln ya. Berarti kalau kita masukkan ini fluxnya itu adalah mu 0 I A per 2pi. Kemudian integralnya ini adalah ln, kita masukkan saja ln A per B misalnya, ln batas yang atas sampai batas bawah. Berarti C plus B per C kan. Ya, kemudian kita bisa masukkan saja nilainya yang sudah diketahui tadi. Untuk mencari flux, berarti fluxnya kan ini. Sama dengan mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Jadi 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya tadi 2 ya kalau nggak salah. Ya, I-nya 2 ampere itu kan 2 kali 2 dikali A-nya tadi hanya itu 4, 0,04. 0,04 dibagikan dengan 2pi. Kemudian ini ln-nya itu ln C-nya itu 0,01, B-nya juga 0,01 tadi. 0,01 plus 0,01 dibagi dengan 0,01. Ini nanti kalau dihitung ini kan ln-nya 2 berarti kan 2 per 1 ya, berarti ini fluxnya itu berarti ini kalau dihitung 16 dikali 10 pangkat min 9 ln 2. Ini nanti fluxnya ketemu 11,09. 11,09 dikali 10 pangkat min 9 Weber ya kalau flux. Nah, untuk fluxnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang B itu besar dan arah arus. Jadi misalkan ini saya gambar singkat saja ya untuk yang B berarti. Jadi untuk yang B itu misal saya gambar lagi itu tadi. Saya anggap kotak begini saja. Kemudian ini yang kawat arusnya tadi. Ya kan arus induksi itu kan yang dari sini nih. Saya pakai warna yang berbeda dari yang sini ini sama yang ini kan. Ya pokoknya gitu. Kemudian kita tahu arus induksi itu adalah seperti ini kan. GGL ini sama dengan min d flux per dt. Sehingga kita tahu bahwa d flux itu BDA kan. Berarti ini kita ganti min B dA per dt itu sama dengan, kemudian untuk dA-nya tadi kan bisa kita tuliskan dengan ADR kan. Berarti ini sama dengan minus B dikalikan A dr bagi dengan dt. Nah, kemudian ini bisa kita kelompokkan lagi. Berarti minus BA dr dt. Minus BA dr dt. Nah, kemudian dr dt ini kan kita bisa gantikan dengan V kan. Berarti minus B kali A kali V. Kemudian untuk B-nya bisa kita ganti menjadi B2 min B1 dari gambar ini.
Berarti kan B2 min B1 A kali V. Kemudian kita tahu tadi kan untuk B2-nya tadi yang mu0I per 2 pi C kan. Ini GGL-nya sama dengan minus mu0I per 2 pi C dikurangi mu0I per 2 pi dari C plus B dikalikan dengan A kali V. Jadi ini di gambar ini saya tuliskan saja ya. Berarti kan ini B1, B2. Oke, saya lanjutkan. Berarti BGL-nya sama dengan ini bisa kita keluarkan mu0i-nya, mu0i per 2 pi-nya bisa kita keluarkan sehingga ini minus ini adalah mu0i per 2 pi kemudian dikalikan dengan tadi kan keluar per C dikurangi 1 per C plus B A kali V. Dan setelah didapatkan seperti ini 1 per C min 1 per C plus B ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi ini epsilon minus mu0i per 2 pi ini kalau disederhanakan menjadi min B per C plus B seperti ini dikalikan dengan A kali V sehingga ini induksinya itu menjadi minus mu0i min B berarti mu0i B kan berarti mu0i kali B per 2 pi kali C dikali C plus B kali dengan AV. Ini kita tinggal masukkan angkanya dan kita dapatkan epsilon itu adalah mu0 kan 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya. 10 pangkat min 7, I-nya tadi 2, B-nya tadi ABC-nya sama ya. Oh, enggak, A-nya tadi yang 0, berarti B-nya itu tadi 0,01 dibagi dengan 2 pi, C-nya itu 0,01, C plus B berarti 0,02. Tadi C sama B-nya sama kan. Dikali A-nya itu 0,04 dikali V-nya tadi. V-nya berapa tadi? 3 mm per second. Ini kalau diubah ke meter per second jadi 3 kali 10 pangkat min 3. Berarti kali 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian ini kalau dihitung nanti didapatkan nilainya yaitu 24 pi. Oh enggak, 24 dikali 10 pangkat 10 pangkat min 10. Atau bisa kita tuliskan 2,4 kali 10 pangkat min 9. Ini satuannya apa? Ada yang tahu nggak? GGL. Volt. Oke. Jadi satuannya volt. Seperti ini cara. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan atau mungkin ada koreksi apabila salah. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oh ya, ini belum jawab ya kan yang ditanya besar dan arah arus induksi. Kemudian ditanya itu arus induksinya. Ini kan masih GGL. Kemudian arus induksi.
arus induksi itu adalah I sama dengan epsilon per R. Kita tahu kan V sama dengan I kali R kan. Dengan R-nya berapa tadi? Apakah diketahui di soal? Oh ini, resistansi loop sama dengan 0,04 miliohm. Sehingga ini tadi dengan R sama dengan 0,4 miliohm. Sehingga ini R-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 4 ohm. Sehingga ini kita substitusikan ya. Nya itu sama dengan epsilonnya 2,4 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan R-nya itu 4 kali 10 pangkat min 4. Ini kalau dihitung nilainya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 ampere. Nah, untuk arahnya ini saya kurang tahu ya, saya juga lupa untuk arah arus induksi. Mungkin bisa ditanyakan ke dosennya. Sampai sini apakah bisa dilanjut ya? Oke, saya lanjut ya kalau gitu. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2 ini ada magnet batang permanen digerakkan menjauhi loop berbentuk lingkaran. Loopnya lingkaran dengan jari-jari 2 cm dengan kecepatan konstan seperti pada gambar. Akibatnya besar medan magnet yang menembus loop berubah terhadap waktu yang memenuhi bersamaan Bt sama dengan 4 plus 3T min 2T kuadrat Weber per meter kuadrat. Jika loop tersebut dihubungkan dengan resistor R sama dengan 1, maka tentukan ini GGL, induksi, besar arus, dan arah. Berarti kan diketahui ya, saya tuliskan dulu. R-nya itu, R-nya tadi 2 cm. 2 cm itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian diketahui lagi persamaan ini, B. Medannya itu adalah 4 plus 3T min 2T kuadrat. Kemudian R-nya itu kalau langsung kita ubah ke ohm berarti 10 pangkat min 3 ohm. Oke, kemudian kita jawab yang ini, saya buat ABC aja. Kemudian yang A itu ditanyakan GGL induksi. GGL induksi saat T sama dengan 1 sekon. Jadi kita tentukan fluxnya dulu ya. Kan flux itu sama dengan B kali A kan. Dimana B-nya itu fungsi itu tadi. Fungsi ini. B-nya itu berarti 4 plus 3T min T kuadrat 2T kuadrat dikali dengan A-nya itu adalah PR kuadrat ya. Kan lingkaran tentunya. Berarti pi R kuadrat. Kemudian R-nya kan tadi diketahui jari-jari itu 2 kan berarti. Berarti ini B-nya tetap 4 plus 3T min 2T kuadrat pi R-nya itu berarti 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian ini kita dapatkan fluxnya itu sama dengan ini tetap yang 4 plus 3T min 2T kuadrat
Ini langsung saja 4pi kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya kita cari GGL. GGL induksinya itu berarti kan ini sebenarnya min N ya. Min N deflux dt. Tapi ini N-nya itu kan sama dengan 1 ya. Deltanya kan tidak ada. Loh. Oke, kemudian kita masukkan saja epsilon sama dengan min d dt dari fluxnya itu tadi ya. Berarti ini bisa saya tuliskan seperti ini. 4pi kali 10 pangkat min 4 dikali ini 4 plus 3t min 2t kuadrat. Nah, kemudian yang 4 ini kan konstan, berarti kita keluarkan. Berarti epsilon sama dengan minus ini 4pi dikali 10 pangkat min 4. Kemudian ini ada dt dari 4 min 3t min 2t kuadrat. Oke, selanjutnya kita tuliskan seperti ini, minus 4pi dikali 10 pangkat min 4. Ini kita turunkan ya, berarti 0 min 3. Berarti ini min 3 min 4t. Oke, seperti ini berarti. Berarti kita masukkan tadi t-nya itu sama dengan t-nya tadi kan 1 ya. Oh, t-nya berapa tadi? Oh ya, 1 kan. T-nya 1 second. Berarti saat t sama dengan 1, oh ini plus ya. Ini plus. Berarti gini. Nah, berarti ini bisa ditulis seperti ini kan. 4pi dikali 10 pangkat min 4 dikalikan dengan 4t min 3. Ini minnya yang dari sini saya keluarkan. Jadi kan plus 4t-nya plus, 3-nya negatif. Ya benar. Kemudian saat t sama dengan 1 kan. Ya kita masukkan saja. Epsilon sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 4. 4 kali 1 min 3. Ini kan 1. Berarti GGL-nya itu ini. 4pi dikali 10 pangkat min 4. Ini satuannya adalah volt. Atau kalau kita masukkan pi-nya, bisa kita dapatkan hasilnya itu 12,57 kali 10 pangkat min 4 volt. Oke. Kemudian saya lanjutkan ya. Besar arus induksi yang terjadi pada loop saat T sama dengan 1. Berarti ya ini saat T1 kan tadi GGL-nya ini. Tadi yang B. B tadi apa? Besar arus induksi I berarti. I saat T sama dengan 1. Kan kita tahu ya, I itu sama dengan epsilon per R. Nah, epsilon saat 1 kan ini yang di atas ini tadi. Berarti I sama dengan 12,57 dikali 10 pangkat min 4 dibagi R-nya tadi adalah 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3, nah ini adalah 1,26 Per. Kemudian untuk yang C ini arah induksi. Yang C. Misal gambar ini saya ambil lagi.
Ini kan D, V-nya kan ke atas, berarti kan arah arus induksinya itu searah dengan arah jarum jam, kan sesuai dengan tangan kanan kan. Berarti medan magnetnya kita tentukan medannya dulu. Berarti ini medannya gimana? Kemudian saya beri keterangan medan magnet induksi memiliki arah yang dengan medan magnet penyebab. Sehingga kita dapatkan arah arus induksinya searah jarum jam. Nah, mungkin untuk yang C ini bisa ditanyakan lagi kepada dosennya ya. Ini sesuai dengan teori tangan kanan. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang bisa menjelaskan yang C. Kalau tidak ya saya lanjutkan lagi. Tidak ada, jadi saya lanjutkan saja. Berarti ini saya bergerak lagi. Induksi memiliki arah yang sama dengan garis medan magnet pada magnet karena kutub U magnet dijauhkan dari loop. Dijauhkan dari loop. Oke, jadi jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ke nomor 3. Oke, mungkin nomor 4 dulu ya, agak panjang soalnya. Nah, soalnya seperti ini, dua rel penghantar berbentuk siku-siku. Sebuah batang konduktor yang kontak langsung dengan rel mula-mula diam di titik itu pada waktu T sama dengan 0 dan kemudian digerakkan dengan kecepatan konstan. Dengan V-nya itu 5,2 meter per second. Kemudian jika medan magnet serba sama, yaitu 0,35 T, berarah keluar bidang gambar, maka tentukan flux magnet GGL pada T sama dengan 3, dan jika GGL memenuhi persamaan
Itu E sama dengan ATN, dengan A dan N adalah konstanta. Oke, jadi ya seperti tadi kan, kita tentukan dulu fluxnya, yang ini saya tulis A, B, C. Dan untuk yang A ini fluxnya itu adalah B dikali A. Dan kita dapatkan ini berarti B dikali. Nah, kita menentukan ini A-nya dulu ya. Jadi kita gambar dulu segitiga misal seperti ini. Terus ini kita ambil bagian ini. Ini kan misalkan A, sini berarti juga A. Kemudian yang dari sini sampai sini itu R, kemudian yang di sini itu S. Nah, di sini kan kita tahu ya, R itu sama dengan apa? A akar 2 kan. A akar 2, kemudian A-nya itu kan kita bisa nyatakan ini S sama R ini kan. Berarti kan akar dari setengah R kuadrat ditambah S kuadrat. Kemudian A ini berarti seperempat A ya berarti. Ya, R-nya kan kita ganti ya. A akar 2 seperti yang di sini. Itu R-nya kita ganti seperti itu. Berarti kan kita nanti dapatkan A-nya. Kita mencari bentuk A-nya ini. Berarti ini seperempat A kuadrat kali 2 plus S kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan berarti kan A kuadrat dengan setengah kan 2. Berarti maaf, setengah berarti setengah A kuadrat, ini kuadrat ya, plus S kuadrat. Kemudian kita bisa pindahkan, berarti misalnya ini X dikurangi setengah X, berarti ya setengah X. Berarti ini setengah A kuadrat sama dengan S kuadrat. Sehingga kita dapat nilai A kuadratnya itu A kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Nah, kita tahu kan S ini adalah jarak kan. Ini kan. Berarti A kuadrat itu sama dengan 2. Ini bisa kita tuliskan P kali T kan. Berarti A kuadrat sama dengan 2 kali P kuadrat T kuadrat. Nah, ya kita tahu kan A-nya ini berarti tadi setengah A. Setengah A kuadrat maksudnya. Setengah A kuadrat. Kemudian B dikalikan dengan A kuadratnya kita ganti. Berarti setengah dikali 2V kuadrat T kuadrat. Ini kita coret. Dan ini B kali V kuadrat T kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya ya. Berarti B-nya tadi kan kalau nggak salah 0,35. V-nya itu 5,2 kuadrat T kuadrat. Ini T-nya tadi 3. Ya, 3 kan.
di fluxnya itu ini kalau kita hitung dapatnya 9,46 dikali 3 kuadrat sama dengan 85,14 meter. Oke, bentar ya, ada azan. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi untuk yang B sekarang, yang B itu adalah dicari GGL induksi. Ini adalah min N deflux BT. Fluxnya kan kita dapat ya tadi dengan N-nya itu 1 kan, ini enggak ada limitannya kan. Berarti ini sama dengan min deflux DT ya, ini lebih baik saya tuliskan persamaan yang ada T-nya terlebih dahulu. Ini berarti T kuadrat. Nah, nanti kalau T-nya dimasukin jadinya 85,14 Weber. Kemudian yang fungsi T ini kita masukkan ke dalam GGL-nya. Berarti minus DT dari 9,46 T kuadrat. Sehingga ini kan didapatkan ini dikali 2 berarti min 2 dikalikan ini. Dua dikalikan dengan 9,46 T. Nah, saat T-nya itu 3 kan, tadi juga 3. Jadi kita masukkan 2 dikali 9,46 dikalikan dengan 3. Ini kita dapat GGL-nya itu nilainya 56,76. Oke. Ini minus ya harus. Kemudian yang C itu jika GGL induksi memenuhi persamaan ini, hitung nilai N-nya. Berarti yang C itu GGL sama dengan ATN. GGL-nya tadi min 18. Ini pakai yang ini tapi dikali. Min 18,92 T sama dengan ATN. Nah, ini kan sama kan ini. Ini kan bisa saya tuliskan min 18,92 T sama dengan AN dikali T. Nah, berarti kan AN itu sama dengan 18,92. Jadi ini ada dua kemungkinan. Terdapat dua kemungkinan. Jadi saya buat mudah ya. Berarti misal A sama dengan
min 18,92 dan kemudian N-nya itu sama dengan 1 atau A sama dengan, ya sebenarnya nggak 2 sih, A1 N sama dengan 4 sih, tapi kita ambil yang sedikit untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, kan bisa juga A-nya itu 18,92, N-nya itu min 1 gitu ya, untuk yang paling mudah. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya, diperoleh hasil yang spesifik untuk nilai N. Jika hanya diketahui. Jadi kan kalau gini kan masih nggak langsung kan terdapat kemungkinan kan, tapi jika hanya diketahui jadi N-nya juga bisa diketahui. Oke, saya lanjutkan nomor 3 ya. Ini kemungkinan cepat sih selesainya kalau gini. Ya sudah, tidak apa-apa kalau gitu. Kemudian ini solenoida sangat panjang memiliki 200 lilitan per cm. Berarti ini kita tuliskan di sini ya. N 1 per L, N per cm kan sama dengan 200 lilitan per cm. Kemudian selanjutnya itu jari-jari 2. Berarti ini R1 sama dengan 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ada koil memiliki 40 lilitan. Berarti ini kan N2. N2 sama dengan 40 lilitan. Kemudian R2-nya adalah 0,5. Atau ini 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian diketahui ini fungsi arus dalam waktu I fungsi T. I fungsi T itu sama dengan 4T pangkat di 2 min 3T ampere. Kemudian dengan resistansi RO. Ini saya buat R kecil saja. Ini R1, R2, ini resistansinya 0,1 ohm. Kemudian untuk soal yang A, GGL induksi arus. Oke. Berarti ada koil ya, berarti A itu ya, berarti saya bisa tuliskan dengan flux 21 sama dengan B1 kali A2. GGL arus yang GGL induksi dan arus yang diinduksikan pada koil kecil pada T sama dengan 2. Jadi ini kita tuliskan B-nya itu berarti mu 0 I N1 bagi dengan L kemudian kali dengan A-nya itu pi R2 kuadrat. Ini punyanya koil yang ini. Kemudian yang ini di tengah solenoida yang ini. Makanya pakai B1. Ini berarti tengah solenoid. Oke, jadi kemudian kita bisa pisahkan kan berarti mu 0 ini kan berarti mu 0 I N1 per L kali pi
R2 kuadrat. Kemudian kita masukkan ini fungsi T ya tadi. Kemudian kita masukkan mu 0 itu 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan kita masukkan lilitannya dulu. 2 kali 10 pangkat 4 berarti. Kalau sentimeternya kita ubah berarti ini 2 kali 10 pangkat 4 ya. Lebih baik I-nya saya tuliskan di belakang agar tidak bingung. Ini I T. Kemudian dikalikan dengan pi. Jadi dikali dengan R2-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 3. 5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali dengan 4T kuadrat min 3T. Ini yang 2 kali 10 pangkat 4 ini kan sudah diubah ke meter ya, per meter. Kemudian ini kalau dihitung langsung saja ya. Ini 2pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dalam kurung 4T kuadrat min 3T. Nah ini berarti GGL induksi pada koilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya induksi saling antara kedua kumparan. Oh belum, ini masih fluknya ya. Sekarang kita cari GGL induksinya. Jadi GGL induksinya berarti sama dengan min N2 D flux T. Berarti min N2-nya tadi min 40 N2. Kemudian ini DDT dari 4T kuadrat min 3T. Kemudian ini adalah ya flux berarti dikali sama ini juga kan. Yang 2pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7. Nah, kemudian kita keluarkan yang ini. Kan konstan kan, ini konstan berarti min 40 dikali 2pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7. Kemudian ini turunannya yaitu 8T min 3. Kemudian saat T sama dengan 2 ya tadi. T-nya berapa tadi? Oh ya 2. Yang ini 2. Kita masukkan saja 2 berarti ini min 40 2pi kuadrat dikali 10 pangkat min 7 8 kali 2 min 3 16 min 3 ini kalau dihitung dapatnya sama dengan min 104 pi kuadrat dikalikan dengan 10 pangkat min 6 volt. Atau kalau kita ambil nilai positifnya ya, itu adalah 1,026 kali 10 pangkat min 3 volt. Nah, kemudian ini digunakan untuk mencari arusnya. I sama dengan GGL per R. Dengan R sama dengan 0,1 ohm. Berarti GGL-nya itu ini 1,026 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1. Ini hasilnya adalah 1,026 dikali 10 pangkat min 2 ampere. Kemudian yang B, induktansi saling, berarti induktansi bolak-balik.
Ini yang B, induktansi bolak-balik. Berarti kita buat sama dengan ya berarti. Nah, ini jika I1 0 dan X-nya 0. Blok 1, 2 itu 0, maka epsilon 1 sama dengan min N1D. Blok 1, 2 per GT ini sama dengan min M DI2 per DT. Dan untuk epsilon 2 ini kan min N2 D flux 21 per DT sama dengan min M DI1 per DT. Ini bisa dicoret, berarti saya tuliskan lagi N2 D flux 21 per DT sama dengan M, ini M biasa DI1 DT. Kemudian tadi kita dapatkan fungsi ini flux 21-nya itu adalah ini berarti N2 DT. Oh ya, ini tadi sudah dihitung, berarti 2B kuadrat dikali 10 pangkat min 7 dikali dengan 8T min 3. Ini kalau bingung nanti dilihat lagi di atasnya, tadi sudah dihitung seperti ini. Kemudian ini M DI per DT, berarti ini DT, fungsi arusnya itu 4T kuadrat min 3T. Ini kayaknya menghilangkan 4T kuadrat min 3T. Bukan, ini kalau diturunin kan bisa nyoret yang 8T-nya itu. Berarti N2. Oh, ini saya tulis lagi aja. N2 2B kuadrat kali 10 pangkat min 7 8T min 3 sama dengan M DT. Oh, ini langsung diturunin. Berarti 8T min 3 ini bisa menghilangkan. Kemudian N-nya tadi kan 40, N2. Jadi 40 dikali 2B kuadrat dikali 10 pangkat min 7 sama dengan M. Sehingga M-nya itu adalah, ini kalau dihitung 7,89 dikali 10 pangkat min 5 Henry. Kemudian yang C, udah tinggal satu lagi. Setelah ini selesai. Kemudian rapat energi yang C itu tadi. Rapat energi yaitu U sama dengan W per V dengan P sama dengan W per T, atau kita tuliskan P sama dengan dW dt. Kemudian dW itu adalah P dt
Ya ini cuman penurunan rumus sih sebenarnya dengan V. Ini nanti biar tahu aja DI per DT. Kemudian DW sama dengan V-nya itu V kali IDT. Kemudian V-nya itu kan ini tadi LDIDT. LDIDT dikalikan dengan IDT. Kan bisa kita coret. Dan ini VW sama dengan LDI ini bisa kita keluarkan I-nya. LIDI begini kan. Kemudian W-nya itu berarti adalah kita integralkan kan yang D-nya. Berarti ini LI tetap integral I berarti kan I kuadrat per 2. I kuadrat per 2. Setengah LI kuadrat per 2. Ya mungkin ada yang salah ya di sini. Ya nanti dicek aja. Pokoknya kita gunakan W-nya itu ini. Kemudian kita substitusikan ke U. U sama dengan ini bisa ditulis setengah LP kuadrat per P-nya itu adalah Pi R kuadrat L. Sehingga kita bisa tuliskan ini U sama dengan setengah MI kuadrat per Pi R kuadrat L. Kemudian M-nya itu adalah M sama dengan berapa ini? N2 dikali plus 21 dibagi dengan I1. Kemudian M ini adalah N2 N1 mu 0 I1 Pi R kuadrat. Mu 0 I1 Pi R kuadrat per L per I1. Kemudian ini bisa ditulis menjadi N2 N1 mu 0 ini akan coret ya. Ini per L Pi R kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan ini buat setengah N2 N1 N2 N1 mu 0 per L dikali Pi. Ini terpisah ya, ini U-nya. Ini kita nyari M-nya sendiri. Nah, Pi R kuadrat ini lanjutannya ini. Sini. Pi R kuadrat per
Ini PR kuadrat L. Ini kali I kuadrat. Berarti PR kuadrat L ini bisa kita hilangkan. Kemudian kita dapatkan U adalah setengah N2 per L kali N1 per L dikali mu 0 I kuadrat. Sehingga ini didapatkan setengah N per L. Ini N2 per L mu 0 I N1 per L mu 0 I per 2. Ini berarti mu 0. 0 ini nanti didapatkan N2 per L mu 0 itu kan B2 ya, berarti setengah B2 kali B1 per mu 0. Sehingga ini didapatkan B2 B1 per 2 mu 0. Kemudian kalau misalnya ini B2 sama dengan B1, sehingga ini didapatkan B1 kuadrat per 2 mu 0. Oke, jadi ini adalah U tadi. Nah, kita gunakan persamaan ini. Oke. Didapatkan berarti U sama dengan B1 kuadrat per 2 mu 0. Berarti ini adalah mu 0 kuadrat N1 per L kuadrat dikali dengan I1 kuadrat dibagi 2 mu 0. Ini kan bisa hilangkan ini sama ini. Kemudian ini adalah mu 0 dan per L-nya tadi ya berarti dimasukkan aja ya 4pi kali 10 pangkat min 7. N per L-nya tadi kan 2 kali 10 pangkat min 4 pangkat 4 ya, pangkat 4 kuadrat dikali I-nya tadi 10 kuadrat dibagi 2. Nah ini kalau dihitung nanti diperoleh 8pi dikali 10 pangkat 3 Joule per meter pangkat 3, atau ini 2,51 dikali 10 pangkat 4 Joule per meter pangkat 3. Oke, sampai sini apa mungkin ada yang mau ngoreksi atau ada yang mau didiskusikan? Jika tidak ada ya sudah selesai sih. Saya izin stop recording.